Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Ini tema yang sangat masyhur, sangat umum dan sangat populer. Ketika kita membahas mengenai Rasulullah, pasti ada kata meneladani Rasulullah SAW. Namun kita akan membahas mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan meneladaninya melalui perilaku yang santun. Tak baik rasanya kalau kita tidak mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari pertemuan ini. Kenapa kita harus belajar tentang iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, tentu kita ingin mendapatkan perilaku-perilaku yang mulia, mempunyai karakter yang religius. Kedua, kita ingin memiliki karakter yang jujur dan peduli juga terhadap sosial. Selain itu, kita juga bertanggung jawab, dan yang terakhir, kita menjadi pribadi yang kreatif. Tentu untuk menerapkan karakter-karakter ini, maka diperlukan pengenalan yang lebih dalam mengenai karakter Rasulullah untuk bisa kita teladani. Oleh karena itu, maka ada beberapa hal yang harus kita bahas mengenai iman kepada Rasul ini. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul Allah itu sendiri. Perbandingan sebelum kita mengetahui mengenai pengertian iman kepada Rasul, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu dua istilah yang sering menjadi keterikatan antara Nabi atau Rasul. Dari segi bahasa, sebagai kita mengetahui bahwa kata Nabi ini berasal dari bahasa Arab. Menurut kitab Lisanul Arab, An-Nabi atau An-Naba artinya berita. Rasul artinya utusan. Jadi keduanya memiliki arti yang cukup berbeda, namun persamaan antara Nabi dan Rasul adalah sama-sama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bandingkan secara istilah pengertian mengenai Rasul dan mengenai Nabi. Kita pertama membahas mengenai Rasul terlebih dahulu. Seorang Rasul itu merupakan manusia yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sedangkan manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan yang diberikan wahyu dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan perbedaan untuk pengertian dari Nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikannya ataupun tidak. Atau manusia pilihan Allah untuk menegaskan syariat umat tertentu. Penekanannya untuk Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia, sedangkan Nabi baik itu diperintahkan ataupun tidak. Jadi kita sudah mulai mengetahui perbedaan antara Rasul dan Nabi terletak pada penekanan untuk diperintahkan menyampaikannya kepada umat atau tidak. Mungkin kita akan lanjut kepada pengertian iman kepada Rasul. Maka setelah kita mengetahui perbedaan antara iman kepada Rasul dan Nabi, diketahuilah bahwa Rasul itu tadi adalah seorang yang diberikan tugas untuk menyampaikan perintah Allah. Maka pengertian iman kepada Rasul Allah adalah kita benar-benar percaya dan benar-benar meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa Allah telah benar-benar mengutus Rasul-Rasulnya, ditugaskan untuk membimbing umatnya, yakni kita, ke jalan yang benar, dan tujuan akhirnya agar kita selamat di dunia dan akhirat. Maka ketika kita benar-benar paham, mengerti mengenai arti iman kepada Rasul Allah, seharusnya kita benar-benar meneladani apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka
contohkan. Karena Rasul-Rasul Allah ini membimbing kita untuk menuju jalan yang benar. Dan pada akhirnya kita akan selamat di dunia di akhirat. Selanjutnya kita akan membahas selanjutnya kita akan membahas kalau memang benar kita harus mengimani kepada Rasul, apa sih buktinya? Apa alasannya? Maka berikut ini adalah dalil bahwa kita memang harus iman kepada Rasul-Rasul Allah. Salah satunya saya akan menyebutkan mengenai dalil iman kepada Rasul Allah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Berikut artinya bisa dibaca bahwa orang-orang yang beriman itu tetaplah kalian iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa kita harus iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dari ayat tersebut bahwa orang-orang beriman itu memang harus beriman kepada Allah, Rasul Allah, Al-Quran, dan kitab sebelum Al-Quran. Dan tentu termasuk orang-orang kita bisa mencari bersama-sama tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan wajibnya iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagai pondasi dari iman, maka ini menjadi rukun iman nomor 4. Selanjutnya, apakah jumlah nabi dan rasul itu banyak? Berapa jumlah nabi dan rasul? Jika melihat dari hadis Nabi dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa jumlah nabi itu terdapat 124.000 nabi. Sedangkan Rasul jauh lebih sedikit daripada itu, ada 315. Dan dalam beberapa hadis yang lain diriwayatkan 310 Rasul. Ini sedikit jika dibandingkan dengan jumlah manusia saat ini, pada abad ini, kita mengetahui bahwa jumlah manusia saat ini mencapai 8 miliar kurang atau 7 miliar lebih. Yang sangat luar biasa. Tapi yang wajib diketahui itu ada 25 karena 25 nabi ini tercantum di dalam Al-Quran. Dan ini banyak cara untuk menghafalkannya melalui lagu salah satunya. Ada lagu Raihan, silahkan bisa di search di Google, di YouTube, atau di platform lainnya mengenai lagu 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Dan saya yakin semuanya sudah mengetahui bahwa yang 25 ini wajib. Dan ada 5 nabi pilihan yang termasuk ke dalam ulul azmi.
Kemudian rasul-rasul ini mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang perlu kita contoh. Salah satunya, dan ini wajib berada pada rasul itu sendiri, yakni ada sidik. Sidik, jujur. Sidik di sini berarti kan jujur. Dan mustahil rasul itu mempunyai sifat kizib, alias bohong. Yang kedua adalah amanah. Sifat yang tidak boleh ada di rasul adalah khianat. Kemudian sifat wajibnya adalah tabligh, lawannya adalah kitman, dan sifat wajib lainnya adalah fatonah. Sedangkan sifat mustahilnya adalah balado. Namun yang namanya rasul tetaplah seorang manusia. Ini memberikan bukti bahwa Rasulullah SAW bukanlah seorang Tuhan. Untuk menghilangkan perspektif mengenai bahwa utusan-utusan ini adalah Tuhan, maka Allah memberikan sifat jaiz, mungkin ada, mungkin tidak, yakni sifat kemanusiaan. Maksudnya Rasul bisa sakit, Rasul bisa lupa, dan sifat-sifat manusia yang lainnya yang memang tidak mengurangi derajat kemuliaan Rasul itu sendiri. Selanjutnya, apa sih kewajiban dan tugas Rasul? Sebenarnya banyak, namun kita akan rangkum tugas menyampaikan paling utamanya adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tentu Rasul harus menyampaikan amanah yang jelas, menyeru, mengajak umatnya kepada Allah, membawa kabar gembira dan peringatan, kemudian menyampaikan risalah dengan alam semesta. Kemudian manusia lebih mengenal hakikat dirinya bahwa manusia diciptakan Allah adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Maka sebagai penutup pertemuan ini, ada beberapa karakter yang memang harus diterapkan oleh siswa. Setelah kita mempelajari hari ini, tentunya tidak sempurna jika tidak memberikan efek yang bagus untuk kita. Maka perlu diterapkan dari karakter Rasulullah ini sebagai bukti kita iman kepada Rasulullah adalah mendirikan sholat wajib berjamaah, berzikir setelah sholat, membaca Al-Quran setiap hari, demi mendapatkan karakteristik yang religius. Ini hanya beberapa contoh, mungkin bisa kita mengeksplor lebih jauh lagi. Untuk mendapatkan karakter yang jujur, maka perlunya kita mengerjakan ulangan, mengerjakan tugas dengan cara yang baik. Tidak melihat, mencontek. Boleh meniru, tetapi dengan menambahkan ide-ide kita dan meminta izin kepada orang yang memang kita tiru itu sendiri. Dan selanjutnya membeli barang dengan sesuai harganya, mengembalikan barang temuan yang kepada yang punya. Kemudian selain itu kita juga pribadi yang selalu membutuhkan orang lain. Maka membantu teman, mengeluarkan infak, membantu korban, membantu orang tua, termasuk ke dalam perilaku yang peduli terhadap sosial. Karena Rasulullah sendiri adalah seorang manusia, Rasul juga seorang yang peduli umat, yang peduli terhadap sesama. Kemudian kita juga diharapkan memiliki karakteristik tanggung jawab. Rasul merupakan orang yang amanah. Maka ketika kita juga mengerjakan tugas, lakukan dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita tidak mampu, maka setidaknya kita tetap mencoba. Ketika kita tidak paham, jangan berusaha menghindarinya, tetapi berusahalah menanyakan sampai kita bisa mampu untuk menuntaskannya. Kemudian yang terakhir, diperlukannya pemikiran yang kreatif. Pada masa modern ini, kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Kita harus bisa berinovasi, kita harus bisa melakukan sesuatu yang baru dan melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, menyusun program dalam organisasi dengan kreatif, menemukan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan sebagai akhir, kreatif di sini bukan hanya sekedar menciptakan sesuatu yang baru, tetapi menciptakan semangat dalam diri untuk melakukan sesuatu yang baik,
ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama adalah sebuah tanda bahwa kita sudah kreatif. Insya Allah luar biasa materi kita kali ini. Jazakumullahu khairan katsiro. Terima kasih jika berkenan boleh mendukung dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jika memang video ini serasa bagus untuk dirujuk silahkan di-share dan diberikan tanda like. Terima kasih, sampai bertemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.